Malam pun tiba. Damar duduk sendiri di pendopo, menghadap pekarangan kosong yang diselimuti kabut. Angin berhembus pelan, membawa bau hutan. Tiba-tiba, bayangan tinggi melintas dari kejauhan. Lonceng berdering pelan. Di balik pohon-pohon bambu, makhluk itu mengintai. Tapi tak menyerang. Ia hanya berdiri diam, seperti menunggu. Dan di dalam kepala Damar terdengar suara bergaung. Kau bersiap menantang darahmu sendiri, maka darahmu akan melawanmu. Satu darah harus mati. Langit memerah saat Damar berdiri di depan gerbang hutan larangan, sebuah kawasan rimbun yang tak pernah dimasuki siapapun sejak puluhan tahun lalu. Orang desa percaya pohon-pohon di sana bisa berbisik, mengamburkan arah, bahkan menelan orang yang melanggar perjanjian leluhur. Di belakangnya, Bu Yani menggambar lingkaran pelindung di tanah dengan kapur dan abu dupa, sambil membacakan doa-doa kuno. Di tangannya ia menyerahkan sebilah keris kecil berbalut kain mori. Keris ini milik ibumu, ujarnya lirih. Dia pernah mencoba masuk ke hutan ini 20 tahun lalu, tapi gagal. Tapi kau, Damar, membawa tanda. Kau satu-satunya yang bisa memutus ikatan itu. Tapi ingat, kau harus melawan bukan hanya makhluk itu, tapi juga bayangan darahmu sendiri. Damar mengangguk, menggenggam keris itu erat. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah masuk ke hutan. Semakin jauh ia berjalan, udara berubah dingin. Akar-akar besar menjulur seperti ular, dan kabut tipis menggantung rendah di antara pohon-pohon yang tinggi menjulang. Tak ada suara burung, tak ada angin, hanya keheningan mencekam yang menyelimuti langkahnya. Setelah sekitar setengah jam berjalan, Damar mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan seorang berdiri dari kejauhan. Ketika ia dekati, sosok itu menghilang. Lalu terdengar suara-suara tawa anak kecil. Isakan, bisikan, seperti suara ayahnya. Lalu ibunya. Kau sudah lari dariku sekali, Damar. Suara itu menggema, menyerupai ibunya, tapi lebih dalam. Kali ini kau akan kembali sebagai bagian dariku. Damar menutup telinganya dan mempercepat langkah. Tapi hutan seolah berubah. Ia berputar-putar di tempat yang sama. Lalu ia melihatnya. Sebuah pohon besar, 2 kali lipat lebih besar dari tubuh manusia, berdiri di tengah hutan. Kulit batangnya berwarna hitam legam, dan di tengahnya terukir wajah manusia. Banyak sekali, menangis, menjerit, tertawa miring, wajah-wajah dari darah yang telah dikorbankan. Di bawah pohon itu terdapat batu altar dengan simbol segitiga dan mata, mirip dengan tanda di punggung Damar. Ia mendekat perlahan. Begitu ia menyentuh batu itu, tanah bergetar dan kabut terbelah. Dari balik kabut muncul roh Kisuro, Wiratmaja, leluhurnya. Sosok lelaki berpakaian kuno dengan mata putih tanpa bola mata. Kenapa kau datang ke sini, pewaris? Kata Kisuro. Suara bergema seperti 2 orang berbicara bersamaan. Untuk memutus perjanjian. Aku tak mau menjadi bagian dari ini. Kisuro tersenyum miring. Perjanjian bukan sesuatu yang bisa kau tolak begitu saja.
Kau berdiri di sini karena darahmu dibayar mahal. Semua kenyamanan, kekuasaan, dan umur panjang diberikan atas nyawa. Kau ingin menghapus semua itu? Ya, Damar mengangkat keris. Lebih baik miskin dan bebas daripada kaya dan dihantui. Kisuro mendengus. Maka kau harus berhadapan langsung dengan makhluk yang kau coba tolak. Dari belakang pohon, tanah terbuka. Asap hitam keluar, dan dari dalamnya muncul makhluk itu, makhluk pesugihan. Kali ini, wujudnya jauh lebih mengerikan. Topengnya berubah menjadi wajah Damar sendiri, tapi penuh luka dan menangis darah. Tubuhnya membesar, dan suara dentang lonceng terdengar lebih keras. Makhluk itu mengaum, dan bayang-bayangan menyerupai wajah orang yang telah dikorbankan muncul di sekelilingnya. Ada ayah Damar, kakaknya, paman-pamannya. Mereka semua menatap Damar, menunggu. Kisuro menunjuk mereka. Mereka menanti keputusanmu. Katakan caranya memutus perjanjian, seru Damar. Kisuro menatapnya dalam-dalam. Kau harus mengorbankan satu darah yang masih hidup, atau mengorbankan darahmu sendiri dalam ritual pengembalikan. Tapi darahmu harus rela, tidak boleh dipaksa. Damar gemetar. Ia tahu ini adalah pilihan hidup dan mati. Jika kau gagal dalam ritual pembalikan, kau akan menjadi tumbal selamanya. Rumu dikurung bersama makhluk itu. Tapi jika berhasil, kau akan berakhiri warisan hitam ini. Damar menatap keris di tangannya. Satu darah, satu nyawa. Semua warisan bisa dibayar lunas malam ini. Dan dari langit yang kini berubah merah gelap, terdengar suara-suara. Pilih pewaris, waktumu hampir habis. Langit di atas hutan larangan telah berubah. Awan hitam berputar belahan seperti pusaran maut. Di hadapan altar batu, Damar berdiri dengan nafas memburu. Tubuhnya dibasahi keringat dingin. Meski angin hutan menusuk tulang. Di tangannya, keris warisan ibunya bergetar harus. Di hadapannya, makhluk pesugihan yang kini berwujud dirinya sendiri, tapi lebih menyeramkan. Matanya kosong, darah mengalir dari sudut bibir, dan suara lonceng tak berhenti berting di tubuhnya. Kisuro, roh leluhur yang menyegel perjanjian itu berabad lalu, berdiri di samping batu altar. Wajahnya tanpa emosi, suaranya seperti gema dari masa lalu. Ritual ini tak bisa dibatalkan. Sekali dimulai, kau harus menyelesaikannya. Jika tidak, jiwamu akan digoyak dan ditelan oleh makhluk ini. Damar mengangguk pelan. Aku siap. Kisuro mengangguk. Ia menancapkan tongkat kayu tua ke tanah. Lingkaran ritual pun muncul dari cahaya merah di tanah, membentuk garis dan simbol yang akan menggeliat seperti ular hidup. Letakkan darahmu di tengah lingkaran, lalu pilih nyawamu sendiri atau darah pengganti. Damar menatap keris, lalu ke tangannya. Ia mengoreskan luka kecil di telapak tangan, dan darahnya menetes ke tanah. Tanah bergetar, kabut menyebar seperti nafas raksasa. Lalu, seberkas bayangan muncul di sisi lingkaran. Nia, keponakannya yang masih koma, tiba-tiba nampak hadir, tapi sebagai wujud bayangan roh. Mas, aku takut, ucapnya lirih.
Damar menoleh cepat ke arah Kisuro. Apa maksudnya? Dia tidak boleh ikut. Dia adalah darah paling murni selain kau. Semesta akan mempertimbangkannya secara otomatis. Pilihan tetap di tanganmu. Tiba-tiba satu sosok lagi muncul dari kabut. Bu Yani dengan wajah panik masuk ke dalam lingkaran. Damar, jangan korbankan dia. Dia masih anak-anak, serunya. Ada jalan ketiga. Damar terpaku. Apa? Bu Yani membuka gulungan kain dari tasnya. Di dalamnya terdapat kalung kayu hitam berbentuk mata segitiga terbalik. Kalung ini dibuat oleh orang-orang tua dari luar desa. Mereka yang pernah menolak pesugihan dan selamat. Jika kau memakai ini saat mengucapkan mantra pengembalikan, kau bisa mempercepat pemutusan ikatan. Asalkan kau benar-benar rela menyerahkan seluruh warisan dan keturunanmu. Artinya, tidak hanya kau, tapi seluruh darah dan keturunanmu tidak akan pernah bisa kaya, tidak bisa menguasai harta dari leluhur, dan selalu hidup bersahaja. Damar menatap kalung itu, lalu menatap Nia, Bu Yani dan makhluk menyeramkan yang kini berputar di tepi lingkaran. Pilihan ketiga, tidak mati, tidak membunuh, tapi hidup dengan membuang segalanya. Hidup miskin selamanya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah ke tengah lingkaran. Aku memilih jalan ketiga. Bu Yani melempar kalung itu ke arahnya. Damar memangkainya. Cahaya dari tanah meredup, lalu menyala kembali dengan warna putih. Makhluk pesugihan meraung. Lonceng di tubuhnya dentang keras hingga tanah bergetar hebat. Wajah-wajah tumbal mulai meleleh dari tubuhnya, jatuh ke tanah dan menyatu dengan kabut. Damar mengangkat keris, lalu menancapkannya ke tengah lingkaran sambil berseru. Dengan darahku, aku memutus rantai perjanjian ini. Tidak ada lagi tumbal, tidak ada lagi warisan darah hitam. Aku menolak pesugihan. Cahaya meledak dari pusat lingkaran. Makhluk itu menjerit, topengnya retak, tubuhnya mencair menjadi kabut hitam, lalu tersedot kembali ke dalam tanah bersama altar dan pohon wajah. Kisuro menatap Damar sekali lagi sebelum menghilang. Kau telah memilih jalan terberat, tapi itulah harga kemerdekaan. Saat Damar sadar, ia sudah berada di pinggir hutan. Di sebelahnya, Bu Yani membantu duduk dari kejauhan. Suara azan maghrib berkumandang, waktu telah bergerak. Nia? Tanya Damar terengah. Bu Yani tersenyum samar. Dia sadar, sejak kau mengucapkan kata terakhir dalam ritual itu. Damar menutup matanya, air mata jatuh pelan. Malam itu, kabut di desa menghilang. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rumah-rumah yang dulu terasa berat seperti diselimuti beban, kini terasa ringan. Tapi di langit tak ada bintang, hanya langit gelap, kosong, seolah semua sedang diseret dari awal. Dan di rumah Wiratmaja, hanya tersisa Damar dan Nia, tanpa emas, tanpa pelayan, tanpa apa-apa, kecuali kehidupan yang bebas dari hutang darah. Pagi pertama setelah ritual pembalikan, rumah besar keluarga Ritmawaja terlihat seperti bangunan tua yang dilupakan waktu. Damar membuka pintu depan dan menyadari semua burung kembali terdengar. Aroma tanah basah tak lagi menyiratkan kematian, tapi di dalam rumah segalanya berubah. Semua benda pusaka yang sebelumnya tampak berkilau. Lukisan leluhur, guci, porselen,
Kursi ukiran jati tampak memudar. Beberapa retak, beberapa lenyap begitu saja, seperti menguap dari kenyataan bahwa dinding-dinding rumah mulai mengupas, seperti tak lagi mampu menahan kemewahan palsu yang dulu menopangnya. Damar menghela nafas. Ini harga kebebasan, gumamnya. Di dapur, Nia duduk di bangku kecil sambil memeluk lutut. Wajahnya pucat tapi tenang. Sejak siuman semalam, ia lebih banyak diam. "Mas," katanya pelan, "aku lihat ayah dalam mimpiku. Dia bilang aku harus kuat, dan dia tersenyum." Damar tertegun. Ayah Nia, kakaknya sendiri, adalah salah satu tumbal awal pesugihan. Lelaki yang tak pernah paham sepenuhnya tentang apa yang diwariskannya. "Ia sudah bebas," jawab Damar. "Kita semua sudah bebas sekarang." Namun kebebasan tak datang tanpa konsekuensi. Berita tentang perubahan rumah remaja menyebar cepat di seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik. Rumah itu seperti kehilangan nyawanya. Katanya kekayaan mereka dicuri makhluk halus. Damar membuang warisan leluhurnya. Bodoh. Beberapa warga yang dulu menjilat keluarga Ritman wajah kini menatap mereka dengan curiga. Yang dulu datang meminta bantuan kini menjauh, seolah tahu kutukan ikut menular. Suatu siang, Damar pergi ke balai desa untuk mendaftarkan diri sebagai pekerja lepas di perkebunan. Saat menunggu giliran, salah satu warga mendekatinya. "Pak Min," pria tua yang dulu pernah meminjam uang dari ayah Damar. "Jadi kau sudah miskin beneran sekarang ya?" tanyanya sambil tertawa kecut. "Buat apa kau hidup kalau nggak bisa menikmati nama besar keluargamu?" Damar menatapnya tenang. "Nama besar yang dibangun dari darah orang lain tak layak diteruskan." Pak Min terdiam, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Di malam hari, Damar duduk di pendopo rumah yang kini tanpa lampu gantung, tanpa musik gamelan, hanya cahaya minyak dan suara jangkrik. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Bu Yani datang diam-diam, membawa sebungkus makanan dan beberapa benih tanaman. "Mulailah dari tanah," katanya sambil meletakkan bungkusan. "Keluarga yang dibangun dengan tulus selalu punya akar lebih kuat dari keluarga yang dibangun dengan darah." "Terima kasih, Bu." Ia tersenyum. "Tapi hati-hati, tak semua orang suka melihat warisan kutukan dihapus. Kadang kutukannya berusaha kembali lewat cara lain." Damar mengerutkan keningnya. "Apa maksudnya?" Bu Yani menatap ke arah desa. Matanya suram. "Ada beberapa keluarga lain yang dulu ikut dalam perjanjian pesugihan, tapi tak pernah ketahuan. Saat satu tumbang, yang lain bisa merasa terancam, dan mereka mungkin ingin membangkitkannya lagi." Malam itu, saat Damar terlelap, angin kencang bertiup di arah utara desa. Seekor burung gagak bertengger di atas genteng rumahnya, mengeluarkan suara serak. Dan dari bayangannya tampak dua mata merah menyala di kegelapan. Pesugihan mungkin sudah diputus, tapi rasa haus manusia terhadap kekuasaan dan kemewahan belum tentu ikut mati. Dini hari, menjelang subuh, angin dari arah utara bertiup kencang, membuat daun-daun pisang di belakang rumah Damar gemetar seperti bisikan. Di dalam rumah, Damar terbangun oleh suara sesuatu yang jatuh di teras. Ia bergegas keluar dan menemukan seekor burung gagak mati. Mulutnya terbuka dan lidahnya menghitam. Di bawahnya tergambar simbol segitiga yang dibentuk dari darah kering. Damar menatapnya tajam.
simbol pesugihan. Tapi ini bukan buatannya, ini kiriman. Seseorang mencoba mengirim pesan. Pagi harinya ia mengunjungi Bu Yani. "Aku sudah duga," ujar perempuan tua itu sambil membakar dupa. Begitu satu ikatan diputus, keseimbangan terguncang. Yang masih terikat akan merasa terancam. Dan mereka tak akan tinggal diam. Damar duduk bersila, menggenggam kalung kayu yang menyelamatkannya. "Siapa, Bu? Siapa yang masih menjalankan pesugihan selain keluargaku?" Bu Yani menatap langit-langit. "Ada setidaknya 2 keluarga lagi di desa ini yang terlibat sejak generasi sebelumnya. Tapi yang paling aktif dan paling haus kekuasaan adalah keluarga Surya Atmaja." Damar mengerutkan kening. Nama itu tak asing. Pak Surya adalah kepala dusun yang tampak bersih dan terhormat, selalu tampil di acara-acara keagamaan, dan paling vokal menentang keluarga Damar selama ini. "Dia?" tanya Damar tak percaya. "Topeng orang alim sering dipakai oleh orang yang paling takut ketahuan," jawab Bu Yani. "Dia tahu apa yang kamu lakukan, dan dia khawatir ikatan miliknya akan ikut terputus, karena semua pesugihan di desa ini bersumber dari satu pohon yang sama, pohon yang kini kau bakar di hutan larangan." Damar terdiam. Kalau dia masih ingin kekuatan itu, dia akan berusaha menumbuhkan pohon baru. Hari itu, Damar pergi ke pasar kecil desa. Ia melihat hal-hal aneh. Ada anak kecil yang tiba-tiba pingsan saat lewat di depan rumah Pak Surya. Seekor kambing milik warga mendadak mati dengan mata membalak dan lidah terjulur. Beberapa orang merasa mual dan mimpi buruk sejak semalam. Dan ketika Damar berpapasan dengan Pak Surya, lelaki itu hanya tersenyum dingin. "Wah, pewaris rumah tua. Katanya sudah taubat ya? Hebat," ucapnya. "Tapi ingat Damar, dunia ini nggak bisa dijalani cuma dengan niat baik. Kalau semua orang buang warisan, siapa yang akan jaga kekuasaan di sini?" Damar membalas tatapannya. "Kalau warisannya dari darah, lebih baik hilang selamanya." Pak Surya tertawa kecil. "Kadang darah lebih jujur dari kata-kata." Malamnya, ia kembali bermimpi, tapi bukan tentang ayahnya. Ia melihat pohon besar dengan wajah-wajah baru tumbuh di kulitnya. Kali ini, wajah anak-anak, dan di tengahnya, satu wajah tumbuh paling jelas, wajahnya sendiri. Ia terbangun sambil berteriak. Damar langsung masuk ke kamar. "Mas, dia muncul lagi. Dia tanam pohon baru," isapnya. "Di belakang rumah kita, di kebun pisang." Damar tersentak. Ia bergegas keluar, membawa senter dan keris kecil. Di kebun pisang yang sunyi, ia menemukan tanah yang digali, dan di tengahnya tumbuh tunas hitam, kecil tapi memancarkan hawa panas dan bau darah. Di tanah sekitar tunas itu tertanam boneka jerami dengan rambut manusia asli dan kuku bayi. Seseorang mencoba membangkitkan akar lama, menggunakan tanah keluarga Ritmawaja sebagai wadah baru. Damar berdiri terpaku. Tak hanya pohon pesugihan yang akan kembali, tapi kutukan yang lebih ganas. Damar berdiri di atas tanah yang kini terasa hidup. Tunas hitam itu tak hanya tumbuh, ia bernafas. Setiap kali Damar mendekat, suara di sekeliling menjadi berat, seolah oksigen dihirup oleh akar yang rakus akan jiwa. Boneka jerami yang tertanam di sekitarnya menggigil pelan seperti baru diletakkan. Dan seperti apa yang masih menanamnya malam ini.
Damar tahu ini bukan sekedar kiriman, ini percobaan awal penanaman pohon baru. Ia mencabut boneka jerami itu dengan hati-hati. Benar saja, di dalamnya ada potongan rambut Nia, juga satu kuku anak-anak yang belum sempat membusuk. Nia sedang dibidik untuk dijadikan tumbal utama, bisik Damar, nafasnya tercekat. Ia segera menemui Bu Yani yang tengah menyiram tanaman obat di belakang rumahnya. Wajah perempuan tua itu mengeras saat Damar menunjukkan boneka jerami itu. Kau harus menghentikan pertumbuhan tunas ini sebelum malam ketujuh, Damar, ucapnya. Setelah itu, tanah akan menjadi segel, dan kutukan tak bisa lagi dicabut kecuali dengan tumbal manusia hidup. Malam ketujuh, berarti tinggal 2 hari lagi. Bu Yani mengangguk. Ada satu cara, tapi kau harus masuk ke dalam akar. Sebuah ritual antara dunia dan kematian. Kalau kau bisa menghancurkan akar di sana, tunasnya akan mati di dunia nyata. Bagaimana caranya masuk ke sana? Bu Yani menatapnya lekat. Dengan darah keluarga dan niat yang tak tergoyahkan. Malam itu, di ruang tengah rumah Ritma Remaja, Damar menyiapkan ritual kecil. Ia melingkari dirinya dengan garam dan abu pembakaran altar lama. Di depan tubuhnya, keris peninggalan ibunya, Nia duduk diam di ambang pintu, memegangi kalung kayu yang pernah menyelamatkan mereka. Kalau aku tak bangun sebelum fajar, jangan ganggu lingkaran ini. Apapun yang terjadi, jangan panggil aku, pesan Damar. Nia menggigit bibirnya, tapi mengangguk pelan. Damar menolehkan luka di pergelangan tangannya. Di darahnya menetes ke atas tanah. Mantra yang diajarkan Bu Yani mulai dihafalkan perlahan. Dan pelan-pelan, dunia di sekelilingnya mengabur. Alam akar bukan tempat seperti hutan atau langit. Ia adalah ruang sunyi, penuh urat-urat besar yang menggantung dari langit. Menjalar ke tanah merah berdarah. Setiap urat berdenyut seperti nadi raksasa. Dan di tengah-tengah ruang itu berdiri pohon pesugihan baru. Belum besar, tapi akarnya menjulur cepat, menyusup ke arah bayangan rumah Ritma Remaja. Damar maju dengan keris terhunus, tapi dari balik akar muncul bayangan seseorang, tinggi, kurus, dan bermata merah menyala. Damar, warisan ini tidak bisa kau bakar selamanya, ujar suara itu. Leluhurmu hidup dari pohon ini. Tanah ini haus darah, dan anak-anakmu nanti akan datang mencarinya kembali. Bayangan itu menyerangnya. Damar menangkis dengan keris, tapi setiap tebasan seolah mengenai kabut. Bayangan itu tertawa, lalu menyerap ke akar-akar, mempercepat pertumbuhan. Damar sadar, ia tak bisa melawan kekuatan ini dengan kekerasan. Ia menancapkan keris ke tanah, lalu berteriak, "Aku relakan seluruh garis keturunanku hidup miskin, asal kutukan ini berhenti sekarang. Dengan darahku, aku kunci akar ini selamanya." Tanah di sekitarnya meledak cahaya putih. Akar-akar meraung, pohon retak, dan suara jeritan jiwa-jiwa terdengar seperti ribuan kelolongan. Lalu semuanya lenyap. Ketika Damar terbangun, fajar menyingsing. Nia tertidur bersandar di dinding. Kalung kayu masih tergenggam erat. Ia keluar rumah. Di kebun pisang, tunas hitam itu lenyap, hanya menyisakan bekas tanah hangus dan tulang jari kecil yang kini rapuh seperti abu. Tapi dari kejauhan, Damar melihat asap mengebul dari arah rumah Pak Surya, tanda bahwa ia belum menyerah. Asap dari rumah Pak Surya
menjulang ke langit pagi, seperti tanda perang yang diumumkan diam-diam. Damar memandang dari kejauhan. Tubuhnya masih lelah setelah perjalanan ke alam akar. Tapi ia tahu perang ini belum selesai. Di dalam rumah, Nia terbangun dengan tubuh dingin. Ia bermimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong rumah Pak Surya. Dindingnya basah oleh darah, dan di ujung lorong, ia melihat seorang anak kecil. Matanya kosong, perutnya bolong, dan memanggil namanya. "Nia, tolong, aku dibakar, aku." Ia menjerit terbangun. Damar langsung menghampiri. "Apa kau lihat sesuatu lagi?" tanya Damar. Nia mengangguk, air matanya mengalir. "Dia menumbalkan anak laki-laki, Mas. Anak kecil, mungkin yatim, untuk mempercepat pertumbuhan pohon baru." Damar menghentakkan rahang. Ia mempercepat proses. Kalau dia berhasil, kutukan akan lahir kembali. Tapi kali ini lebih buas. Hari itu Damar mengunjungi balai desa. Tapi yang ia temui bukan cuma Pak Surya, melainkan juga beberapa tokoh desa yang diam-diam adalah pendukungnya. Pak Surya menyambutnya dengan senyum dingin. "Wah, pewaris Ritman Wajah datang juga. Kau mau mencari apa, Damar? Bantuan? Atau mau minta restu untuk hidup melarat?" tanyanya sambil tawa kecil. Damar menatapnya tajam. "Kau masih memainkan pesugihan, bahkan mulai menumbalkan anak-anak. Ini bukan warisan, ini pembantaian." Ruangan langsung sunyi. Beberapa orang terlihat gugup, tapi tetap diam. Pak Surya berdiri perlahan. "Hati-hati, Damar. Tidak semua warga ingin kutukan ini hilang. Banyak dari kami yang hidup dari berkah pohon itu. Dan saat pohonmu mati, kami tak punya pilihan selain tanam pohon baru di tempat yang lebih subur. Termasuk tanahku," balas Damar tajam. Pak Surya tersenyum, tapi matanya merah darah. "Tanahmu milik desa, dan desa ini milik darah kami." Malamnya suara genting Jawa terdengar samar dari rumah Pak Surya. Bukan dari radio, tapi dari dalam rumahnya yang gelap. Tempat itu dipakai untuk menyimpan jenazah keluarga sebelum dikubur. Bu Yani datang tergesa ke rumah Damar. Wajahnya pucat. Ritualnya dimulai malam ini. Dia pakai anak yang diculik dari luar desa. Anak yatim dari panti asuhan yang tidak dicari siapapun. Jika sampai pukul 3 dini hari, darahnya diteteskan ke akar, pohon baru akan bangkit. Dan desa ini akan terikat selamanya. "Kalau begitu kita harus menghentikan malam ini juga," kata Damar tegas. Bu Yani menggeleng. "Kau tidak bisa masuk sembarangan. Rumah itu sudah dipagari. Tapi aku bisa membantumu lewat satu cara. Ritual lawan kutukan." Tepat tengah malam, Damar mengenakan pakaian serba putih dan duduk dalam lingkaran garam dan daun kelor. Di sekelilingnya, Bu Yani membakar dupa dari kulit kambing hitam yang telah disucikan. Nia berdiri menjaga pintu. Kalau pohon baru sudah ditanam, kita tak bisa mencabutnya. Tapi kita bisa memindahkan akar sebelum tertanam penuh, kata Bu Yani. Untuk itu, kau harus menyerahkan satu kenangan yang paling kau cintai sebagai ganti tumbal yang telah mereka pilih. Damar terdiam. Dalam hatinya, ia tahu kenangan apa yang paling ia cintai.
Suara ibunya menyanyikan tembang sebelum tidur. Saat hidup mereka belum dikutuk kekayaan. Satu-satunya saat ia merasa dicintai tanpa syarat. Dengan gemetar ia mengangguk ambil. Dupa menyala terang dan angin berhembus kuat. Seketika Damar terlempar kembali ke alam akar. Tapi kali ini akarnya bukan hanya merah. Mereka bercahaya emas, menandakan pohon baru yang hampir tumbuh sempurna. Di bawah pohon itu, ia melihat anak kecil yang dilihat Nia berdiri dengan luka menganga di dadanya.